Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiska Ni'matun Nahdliya dengan nomor NIM 23080560096 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membuat video tugas akhir mata kuliah studi hadis tentang hadis mengenai pendidikan, matematika, kimia, lingkungan, tumbuhan, hewan, dan alam semesta. Yang pertama, hadis tentang pendidikan. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin, ya artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir nomor 3913. Hadis ini menegaskan bahwa wajib untuk setiap muslim untuk menuntut ilmu. Menurut Syekh Az-Zarnuji menjelaskan bahwa diwajibkan pula atas seorang muslim mempelajari ilmu yang dibutuhkan dirinya saat ini, dan juga ilmu ini dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja. Hadis ini memiliki status sahih. Penulisnya dalam kitab Sunan Ibnu Majah, yaitu Ibnu Majah. Kontekstualisasi dalam hadis ini dalam dunia pendidikan pada masa sekarang adalah hadis ini masih sangat relevan. Pendidikan merupakan kunci untuk memajukan suatu bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami hadis-hadis tentang pendidikan sangat memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Hadis ini juga memberikan panduan dalam melakukan pendidikan dengan cara yang baik dan benar, serta mengingatkan pentingnya berbagi ilmu dengan orang lain. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu pentingnya menuntut ilmu, kewajiban individu dalam menuntut ilmu, dan keutamaan ilmu. Mempelajari dan memahami hadis dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Hadis ini juga menegaskan bahwa ilmu juga merupakan warisan yang sangat berharga, dan bahwa dengan ilmu manusia dapat ikut serta membangun kemajuan zaman dan mengungkapkan kebenaran. Yang kedua, hadis tentang matematika. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sita min syawali kana kasiyami dahri, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164 atau hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Penjelasannya, pada hadis ini terdapat keutamaan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan dan puasa Syawal. Rasulullah menyebutkan bahwa ibadah puasa Ramadan ditambah 6 hari puasa di bulan Syawal sama halnya dengan puasa setahun penuh. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana nilai puasa 1 bulan ditambah 6 hari dapat setara dengan 1 tahun. Nah, pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Abu Syakir yang memaparkan bahwa operasi hitung pada hadis ini dapat dijelaskan melalui Al-Quran Surat Al-An'am ayat 160, yang artinya barang siapa membawa amal baik maka mendapatkan pahala 10 kali lipat. Status hadis tersebut adalah sahih karena hampir semua ulama sepakat bahwa hadis yang termuat dalam hadis-hadis paling sahih adalah kitab karangan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Nawawi juga mengatakan bahwa hadis-hadis yang termuat dalam kitab-kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari termasuk kitab yang terbukti kesahihannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sebanding dengan 1 tahun. Nah, berarti keutamaan bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sebanding dengan keutamaan di bulan-bulan dalam 1 tahun. Ketiga, hadis tentang tumbuhan. Rawal Imamu Bukhari min hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala wa rawa Malik ibnu Anas an hadatsana Ishaq banu Abdullah ibni Abi Thalhah an Anas ibni Malik qala Rasulullah ma min muslimin yaghrisu gharasan aw yazra'u zara'an fayaqulu minhu tayru aw insanu aw bahimatu illa kana lahu shadaqah, yang artinya Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami mengatakan Malik bin Anas meriwayatkan kepada Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah meriwayatkan kepada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman
lalu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini mengajarkan pentingnya menanam pohon dan tanaman dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW menjelaskan siapa saja yang menanam sesuatu dan manfaatnya digunakan oleh makhluk lain, baik itu manusia, burung, binatang, maka perbuatannya dianggap sebagai sedekah. Nah, dalam Islam, sedekah merupakan amal yang sangat dianjurkan karena mendatangkan pahala yang berkelanjutan. Pohon yang akan ditanam akan terus mendatangkan pahala yang berkelanjutan setelah penanamnya tidak lagi mengurusnya. Dan pohon tanaman itu akan terus menghasilkan manfaat bagi makhluk lain, sehingga nilai kebaikannya akan terus mengalir. Hadis ini menekankan pentingnya kontribusi jangka panjang yang bisa diberikan oleh manusia melalui penanaman pohon atau tanaman. Islam memandang bahwa setiap manfaat dari pohon atau tanaman seperti buah, tempat berteduh, atau manfaat lainnya dapat menjadikan amal soleh yang terus berjalan. Ini mendorong seluruh umat Islam untuk peduli terhadap lingkungan dan memberikan manfaat bagi makhluk lain. Status hadis ini dinilai sahih karena terdapat dalam dua kitab hadis yang saling terpercaya, yaitu Sahih Bukhari nomor 2320 dan Sahih Muslim nomor 1553. Yang keduanya diakui sebagai kitab rujukan umat utama hadis-hadis sahih. Para ulama sepakat tentang keabsahan hadis ini karena memenuhi syarat-syarat hadis sahih dari segi sanad dan matanya, yaitu sanad yang kuat dan isi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, hadis tentang hewan. Anna Rasulullah SAW naha yaumal khaybarah an luhumil humuri ahliyati wa adzina fi hulumil khail. Yang artinya, ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai dan membolehkan makan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari nomor 4219 dan Muslim nomor 1941. Nah, penjelasan tentang hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4219 dan Imam Muslim nomor 1941 ini memiliki latar belakang sejarah yang sangat penting, yaitu perang Khaybar. Pada masa itu, umat Islam sedang berjuang dalam kondisi yang sangat sulit dan kekurangan pangan. Dalam situasi ini, Rasulullah SAW memberikan keringanan dengan membolehkan umat Islam untuk mengonsumsi daging kuda. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon kondisi yang mendesak. Keterkaitan hadis ini dengan hewan, hadis ini secara khusus membahas tentang hukum mengonsumsi dua jenis hewan, yaitu kuda dan keledai. Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk memakan daging keledai, namun membolehkan mereka untuk memakan daging kuda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat hukum yang spesifik mengatur mengkonsumsi berbagai jenis hewan. Nah, status hadis ini adalah hadis sahih. Hikmah dari hadis ini adalah salah satunya sebagai pemanfaatan sumber daya. Dalam kondisi sulit, umat Islam diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti daging kuda untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, hadis tentang kimia. Sahih Bukhari, hadasana Muhammad ibnu Sinan, hadasana Hammam an Qatadah qala kunna inda annas wa indahu khabbazu lahu faqala akalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khabbazam muraqaqan wala syata masmutota hatta laqiyallah. Yang artinya, Sahih Bukhari nomor 4966 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Hammam bin Qatadah. Ia berkata, suatu hari kami berada di sisi Anas dan saat itu dia mempunyai roti. Dan maka ia pun berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan roti yang empuk dan tidak pula memakan kambing yang dipanggang. Kualitas hadis ini adalah sahih. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih. Kualitas hadis sahih ini diberikan oleh Imam Bukhari, seorang ulama hadis yang sangat terkenal dengan ketelitiannya dalam menyusun
hadis. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat sederhana dalam masa hidupnya. Nah, beliau tidak menyukai kemewahan dan tidak memilih makanan yang sederhana. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengonsumsi roti yang empuk dan daging kambing yang dipanggang. Nah, pada zaman dulu itu ini merupakan makanan yang mewah. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang keenam, hadis tentang lingkungan. An Hammad ibnu Salama, an Sabit al-Bunani, an Anas ibni Malik, qala Rasulullah SAW, in qomat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadihi wasilah falyawarisha, yang artinya dari Hammad bin Salamah berkata, dari Sabit al-Bunani berkata, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat tiba sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada benih kurma, maka tanamlah meskipun kiamat sedang terjadi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam betapa pentingnya melestarikan alam meskipun dalam situasi yang sangat sulit seperti menjelang kiamat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa jika seseorang memiliki benih pohon kurma di tangannya dan kiamat sedang terjadi, maka dia tetap dianjurkan untuk menanam benih tersebut. Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah tugas yang tidak mengenal batas waktu dan keadaan. Pesan utama dalam hadis ini adalah ketekunan dan kesungguhan melestarikan alam, merawat dan menanam tumbuhan dalam kondisi apapun. Nah, umat Islam dianjurkan untuk menjaga lingkungan yang tidak boleh dihentikan. Nah, tindakan kecil seperti menanam benih dapat memiliki dampak besar bagi generasi yang mendatang, dan Islam menekankan pentingnya pemanfaatan alam secara berkelanjutan. Hadis ini mengajarkan pentingnya tetap melakukan kebaikan walau keadaan yang sulit. Nah, hadis ini memiliki status hadis sahih. Hadis ini menunjukkan sikap optimis dan semangat untuk terus melakukan kebaikan, bahkan dalam situasi kritis atau kondisi apapun. Hadis ini dinyatakan sahih karena memiliki sanad yang kuat dan diakui para ulama hadis. Beberapa kitab hadis seperti Musnad Ahmad dan Adab al-Mufrad karya Al-Bukhari juga mencantumkan hadis ini. Nah, hadis ini dapat dijadikan pedoman untuk menanamkan nilai positif dalam hidup, mengingatkan kita untuk selalu berusaha dan beramal baik hingga akhir hayat, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak menguntungkan. Yang ketujuh, hadis tentang alam. Hadatsana Husain, hadatsana Saiban, an Qatadah an Anas ibni Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma urija bihi ila samai qala ataitu ala Idrisa fi samai ar-Rabi'ah, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Husain telah menceritakan kepada kami Saiban dari Qatadah dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, saya mendatangi Idris, dia berada pada langit keempat. Hadis riwayat Ahmad nomor 13.242. Status hadis ini adalah hadis sahih dikarenakan sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Dalam hadis ini sanadnya terdiri dari perawi yang terkenal sebagai orang-orang yang adil, dhabit. Ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal yang menuliskan hadis ini dalam musnadnya adalah salah satu ulama yang terkenal ketat dalam memilih sanad hadis. Selain itu, hadis ini telah diperiksa oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam karya-karyanya tentang derajat hadis, dan beliau mengonfirmasi keabsahan sanadnya. Dari segi matan tidak ada kejanggalan yang ditemukan, dan matan tersebut sejalan dengan konteks peristiwa Isra Mi'raj yang juga diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis lainnya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh karena itu, hadis ini dianggap sahih karena memenuhi semua syarat keabsahan.
Hikmah dari hadis ini, Isra Mi'raj adalah bukan hanya perjalanan fisik, namun juga perjalanan spiritual yang mengajarkan banyak pelajaran seperti menguatkan keimanan. Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Hal ini mengajarkan umat Islam akan kebesaran Allah dan mendorong mereka untuk terus iman dan memperkuat iman dan keyakinan mereka terhadap keesaannya. Nah, yang kedua, keutamaan sholat. Pada peristiwa ini, kewajiban sholat ditegakkan sebagai perintah langsung dari Allah yang menjadi bagian penting dalam hidup seorang muslim. Hadis tentang alam yang kedua, hadatsana Bisru ibnu Muhammad akhbarona Abdullahi an Musa ibnu Uqbah an Salim an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhoda syai'an min ardi bi ghairi haqqi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Yang artinya telah bercerita kepada kami Bisr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Musa bin Uqbah dari Salim dari bapaknya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengambil sesuatu sebidang tanah dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai 7 bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2957. Hadis ini adalah hadis sahih. Hal ini dikarenakan sanadnya bersambung. Dalam hadis ini riwayatnya bersambung secara jelas antara perawi-perawi yang terlibat dimulai dari Imam Bukhari hingga sahabat Abdullah ibnu Umar. Kemudian perawi-perawi pada hadis ini seperti Bisri bin Muhammad, Abdullah Musa bin Uqbah, dan Salim Abdullah semuanya dikenal dengan orang-orang yang adil dan dobit. Hadis ini tidak memiliki ilat dan suyud yang bisa meragukan keabsahannya. Hadis ini juga diterima luas oleh para ulama hadis, baik dalam Sahih Bukhari maupun dalam kitab-kitab hadis sahih lainnya. Dan karena itu hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Hikmah hadis ini adalah mengajarkan bahwa mengambil hak milik orang lain itu adalah dosa besar, dan hikmahnya adalah agar kita selalu menghargai hak milik orang lain, baik itu dalam hubungan personal ataupun sosial. Kita harus menghindari tindakan yang merugikan orang lain dan selalu memastikan bahwa kita tidak pernah mengambil apa yang tidak milik kita atau milik orang lain. Hal ini dikarenakan setiap orang berhak atas kepemilikan yang sah dan hak tersebut harus dihormatin. Tanpa penghargaan terhadap hak milik orang lain, keadilan dalam masyarakat akan terganggu, konflik dan serta ketidaksetaraan akan timbul. Sekian video saya sebagai tugas akhir mata kuliah Studi Al-Hadis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.